Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Oktari dengan BPS 1911521016. Pada kali ini saya akan membuat sebuah video untuk mempresentasikan tugas besar pada matkul praktikum bahasa pemrograman lanjutan. Baiklah, di sini saya membuat sebuah program yaitu kasir pemesanan tiket kereta api. Di sini saya membuat 4 kelas, di mana 2 di antara kelas tersebut merupakan kelas interface, satunya merupakan kelas biasa, implement dari kelas interface, dan satunya merupakan main class atau kelas utama. Pertama, dalam kelas interface ini saya membuat sebuah kelas interface data, di mana interface ini berisi metode-metode yang tidak memiliki body. Jadi di sini saya membuat beberapa metode yang akan diimplementasi pada kelas proses pesan. Di sini saya membuat metode kode tiket, nama pemesan, tujuannya, tiket anaknya, tiket dewasa, dan total harga dari pesanan tiket tersebut. Kemudian di sini saya juga membuat sebuah kelas interface yaitu extend dari data yang merupakan inheritance dari interface data tersebut. Pada kelas proses pesan, di sini saya mengimplementasikan kelas interface dari data dan data 2, yaitu untuk memanggil metode-metode yang terdapat pada interface tadi. Di mana di sini saya menginisiasikan beberapa variabel yang akan digunakan untuk metode-metode tersebut, yaitu ada string kode tiket, status T, nama pemesan, tujuan, tiket anak, tiket dewasa, total harga, dan in jumlah. Kemudian di sini terdapat override, di mana override ini merupakan dia memiliki nama metode yang sama tetapi di berbeda kelas. Seperti tadi, kan public void kode tiket. Kode tiket ini merupakan implement dari interface pada kelas data. Kemudian untuk mengisi body dari metode kode tiket, di sini saya memasukkan inputan dari user, di mana menggunakan import util.scanner. Harus mengimport util scanner untuk mengambil inputan dari user. Di sini membuat objek inputan yaitu scanner scan sama dengan new scanner system in. Sistem printout kode tiket sama dengan, dan menggunakan kode tiket sama dengan scan.nextLine yang digunakan untuk memanggil kode tiket tersebut. Yang kedua yaitu metode nama pemesan, di mana sama seperti kode tiket, nama pemesan di sini saya juga menginputkan data dari user. Kemudian untuk metode yang ketiga yaitu public void tujuan, di mana untuk tujuan ini tujuannya bersifat integer, sedangkan status T-nya yaitu bersifat string, ya kan. Jadi yang tampil pada database nanti yaitu yang status T. Jika user menginput tujuannya sama dengan 1, maka status akan keluar yaitu tujuannya Pariaman. Jika 2, tujuan Padang Pariaman. 3, Lubuk Alung, 4, Tabing, dan seterusnya sampai inputnya tidak sesuai. Kemudian metode selanjutnya yaitu ada metode public void tiket anak, di mana di sini user bisa menginput berapa jumlah tiket anak yang ingin dipesan dengan menggunakan scan. Tiket anak scan next in. Kemudian jika tiket anak sama dengan 1, di sini saya men-set bahwa tiket anak itu seharga 15.000, sehingga jika ada pengulangan berapa harga maka akan dikalikan dengan 15.000 tersebut. Untuk metode selanjutnya yaitu ada tiket dewasa, sama seperti tiket anak tadi, tetapi bedanya untuk tiket dewasa saya men-set harga per tiketnya itu yaitu 20.000. Selanjutnya itu yang terakhir, metode terakhir itu ada void total harga, di mana total harga ini untuk memanggil jumlah dari tiket anak dan tiket dewasa, sehingga di sini logika total harganya itu total harga sama dengan jumlah pada tiket anak dan jumlah pada tiket dewasa. Sistem outprint total harga ditambah sama total harga tadi sesuai logika di sini tadi. Selanjutnya kita masuk ke kelas program, yaitu kelas main dari program ini. Di sini saya mengimport beberapa yang diperlukan untuk mengeksekusi program tersebut. Pertama yaitu ada import Java IO file writer, dan print writer. 3 ini digunakan untuk menyimpan file dalam manipulasi data. Nanti hasil inputan user bakal masuk ke dalam .txt atau file yang berekstensi txt. Kemudian
Sedangkan ini digunakan untuk import yang digunakan untuk koneksi ke database MySQL. Di sini digunakan untuk menggunakan fungsi date, di mana nanti bakalan tampil tanggal dan jam pada hari ketika program dijalankan. Sedangkan util scanner untuk mengambil inputan dari user. Kemudian di sini saya membuat koneksi menginisialisasikan yaitu database URL-nya, username dari database dan password-nya. Jadi di sini saya menggunakan database MySQL di mana yaitu localhost dengan port 3306, kemudian nama database-nya tb_pbbl, dan ini digunakan untuk men-set data zone time zone waktunya. Kemudian di sini dengan username saya yaitu root, sedangkan password-nya tidak ada atau kosong. Kemudian ini membuat objek dari koneksi, dan di sini static proses pesan objek sama dengan new proses pesan. Ini maksudnya jadi kita tuh membuat sebuah objek baru yang bernama objek, di mana objek ini akan digunakan untuk mengambil atau memanggil yang di dalam proses pesan tadi, di dalam kelas proses pesan. Selanjutnya yaitu kalau di sini saya menggunakan untuk menampilkan time zone dengan menggunakan simple date format. Di sini kemudian saya menggunakan switch case untuk menampilkan tampilan awal dari program saya ini. Kemudian untuk koneksinya tersebut saya menggunakan try and catch untuk exception handling agar bisa terdeteksi errornya di mana. Kemudian di sini untuk koneksi saya untuk query SQL-nya saya menggunakan prepared statement, di mana maksud dari prepared statement ini yaitu sudah diinisialisasikan sejak awal. Jadi di sini saya menginisialisasikan yaitu ada query SQL-nya, ada insert untuk menambahkan data, update untuk mengedit data, delete untuk menghapus data, dan read untuk menampilkan data tersebut. Di mana yang telah kita pelajari bahwa query SQL-nya kalau insert itu yaitu insert into nama tabel, ini nama kolom, values berisi yang akan dimasukkan nanti. Kemudian SQL update nama tabel, set, kemudian apa yang akan kita update. Delete from pemesanan, yaitu nama tabelnya, where kode tiket sama dengan berarti di mana delete-nya akan berdasarkan kode tiket, yaitu kode tiketnya merupakan primary key dari tabel ini. Kemudian SQL read select from pemesanan, menampilkan seluruhnya yang ada pada tabel pemesanan. Ini menginisialisasikan prepared statement-nya, yaitu dengan SQL insert, SQL update, SQL delete, dan SQL read. Selanjutnya untuk switch case-nya, ini menggunakan sistem outprint. Tampilan awalnya yaitu lihat data pemesanan, pemesan tiket, pembatalan pemesanan, edit pemesanan, dan keluar. Di mana terdapat beberapa case-nya, yaitu case pertama itu untuk menampilkan data tersebut, case keduanya untuk menyimpannya, yang ketiganya untuk menghapusnya, case 4 untuk update atau mengubah data tersebut, dan case 6 itu berakhir. Percabangan berakhir. Pertama yaitu metode dari save atau untuk menyimpan data yang telah diinput dari user. Ini menggunakan objek yang telah dibuat pada data saya, yaitu dengan menggunakan objek bernama objek. Prepared statement-nya yaitu insert karena kita ingin menambahkan data. Dan kita di sini menggunakan throw SQL exception. System outprint line judulnya pemesanan tiket kereta api. Kemudian di sini kita buat objek kode tiket, objek nama pemesan, objek tujuan. Ini kita codingan yang merupakan untuk memanggil metode-metode yang ada pada kelas proses pesan. Kemudian objek-objek tersebut kita sesuaikan sesuai dengan nama metode yang ada pada proses pesan tersebut. Kemudian untuk SQL query-nya itu memasukkan pada database, yaitu kita panggil prepared statement yang telah kita inisiasikan di atas tadi, yaitu prepared statement insert, kemudian kita set sesuai dengan tipe datanya, yaitu tipe data dari variabel-variabel untuk metode tersebut. Contoh seperti tadi kan kode tiketnya yaitu bertipe string, sehingga insert set string, object
objeknya yaitu kode tiket sesuai dengan nama variabelnya. Kemudian ini sesuaikan set tipe datanya dengan variabel-variabelnya yang ada pada proses pesan tadi. Kemudian pada save ini juga saya membuat untuk manipulasi file di mana inputan dari user bakalan masuk ke dalam file mahasiswa.txt. Di sini kita buat sebuah objek baru dulu untuk menambahkan filenya, yaitu file new file mahasiswa dengan nama file itu mahasiswa.txt. Kemudian brainwriter di sini untuk menambahkan inputan tersebut ke dalam file ini. Nanti kita coba demo programnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada void ubah data. Di sini nih dengan prepare statementnya yaitu update, yaitu untuk mengedit data. Di sini juga kita menggunakan throw SQL exception. Di mana di sini untuk mengedit data kita menggunakan berdasarkan kode tiket, yaitu edit kode tiket berapa yang bakalan kita edit atau bakalan kita update. Yang bakalan diupdate yaitu nama pemesan, tujuan, tiket anak, dan tiket dewasa. Ini saya juga menggunakan query SQL-nya, yaitu dimana prepare statement-nya yaitu prepare statement update, dan sesuaikan juga setnya sesuai dengan tipe data dan variabelnya. Kemudian update execute update, dimana eksekusi dari query update tadi. Jika berhasil, maka akan tampil berhasil terupdate. Selanjutnya yaitu untuk void hapus. Void hapus yaitu untuk menghapus data pada database atau program tersebut. Kemudian di sini yaitu proses pesan objek, di mana prepare statement-nya yaitu prepare statement delete menggunakan throw SQL exception. Kemudian di sini untuk menghapus juga berdasarkan kode tiketnya. Jadi kode tiket berapa yang akan dihapus. Jadi nanti ketika diinput kode tiketnya, maka data tersebutlah yang bakalan dihapus dengan memanggil objek pada metode kode tiket yang ada pada kelas proses pesan execute update, yaitu untuk mengeksekusi query SQL-nya. Jika berhasil, maka akan muncul berhasil terhapus. Metode yang terakhir yaitu ada metode tampilkan data, di mana metode ini digunakan untuk menampilkan data yang telah kita inputkan tadi, ataupun yang telah kita ubah, ataupun yang telah kita hapus. Yaitu di sini kita menggunakan statement connection create statement, di mana result ini untuk menampilkannya yaitu untuk mengexecute query-nya, yaitu select from tabel pemesanan. Kemudian di sini untuk menampung hasil eksekusi dari database tersebut, kita menggunakan while rs next, di mana rs ini merupakan dari result statement-nya, dan string sampai integer ini merupakan tipe data sesuai dengan apa yang akan ditampilkan tadi, yaitu akan ditampilkan kode tiket, nama pemesan, tujuan, tiket anak, tiket dewasa, hingga total harga. Baiklah, sekarang kita lanjut kepada demo programnya. Untuk demo program, pertama kita akan memesan tiketnya. Kita masukkan kode tiketnya. Kita masukkan nama customer-nya, dan masukkan tujuan, jumlah tiket dewasa, total harga. Data berhasil tersimpan. Ini kita cek di database-nya. Bisa terlihat bahwa data bisa tersimpan yang tadi AS367 di Sivia, tujuan Pariaman, tiket anak 2, tiket dewasa 3, dan biaya total itu 90.000. Kemudian untuk melihat data, jika kita bisa tekan 1, maka akan muncul data yang terdapat dalam database dan juga telah yang diinputkan tadi. Itu ada data kode tiket, nama pemesan, tujuan, tiket anak, tiket dewasa, hingga total harga. Kemudian untuk mengedit, kita bisa tekan 4. Kemudian kita pilihlah kode tiket berapa yang akan kita edit. Misalnya di sini kita akan mengedit kode tiket pada C2. Kita tekan nama customer, yaitu kita ganti nama customer jadi ini. Masukkan tujuannya di 4. Jumlah tiketnya 3. Hasil terupdate. Mari kita lihat database-nya. Sebelumnya C2-nya ini, kemudian kita refresh, maka berhasil terupdate C2 di sisi Octari, tujuan tabing, jumlah tiket, dan total harga yang harus dibayar. Kemudian
untuk menghapus data tersebut, kita bisa tekan 3, yaitu pembatalan itu kita masukkan kode tiket berapa yang ingin kita hapus. Misalnya di sini saya ingin menghapus kode tiket pada AS345. Masukkan AS345. Hasil terhapus. Lihat di database AS345. AS345-nya berhasil terhapus. Sehingga data telah berhasil terhapus. Untuk pengecekan lagi, kita lihat data pemesanan, maka sisa datanya yaitu ada 3 buah data karena yang satu telah terhapus. Sekian untuk demonya. Selanjutnya yaitu demo dari manipulasi file. Manipulasi file tadi, jika kita masukkan dulu data, misalnya tiketnya AS785, data berhasil tersimpan. Selanjutnya kita lihat di data txt yang terdapat di sini. Maka data tersebut tersimpan di sini. Saya untuk manipulasi file saya menggunakan false, sehingga yang tersimpan itu hanya yang terakhir diinputkan. Jika ingin semua dari awal hingga akhir tetap terekam di mahasiswa.txt, maka tinggal diganti codingan false tadi menjadi true, codingan di set. Tinggal mengganti false menjadi true. Baiklah, sekian demo program pada presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.